Mungkin itu nggak berlebihan sih ya. Kalau ada orang yang para sepuh-sepuh minta untuk dipercepat masa pensiunnya gitu, dia mungkin faktornya juga banyak gitu. Selain dia masih kuat, juga karena dia merasa masih bisa memikirkan semuanya dan dia tidak siap meninggalkan itu. Dan dia satu lagi punya ketakutan, yaitu takut tidak akan di apa ya, kalau orang Jawa bilang diopeni ya, atau diopeni apa itu namanya ya, nggak akan dirawat gitu kan sama anak-anaknya ketika nanti mengalihkan semua harta usahanya gitu ya. Karena ketakutan itu nggak isapan jempol, karena orang tua sekarang itu cenderung seperti itu kan, takut akan pikirannya yang sebenarnya itu nggak relevan gitu. Takut akan hal-hal yang sebenarnya manusia pasti akan tiba pada saatnya dengan ajal kan. Entah dia caranya bagus atau jelek tergantung pengamalan dia kan. Ketika dia baik di lingkungan, entah keluarga, pasti juga dia pun sebenarnya gitu aja ya kan, hukum timbal balik itu kan. Tapi ternyata itu tidak berfungsi ketika orang yang sudah sepuh, yang kena demensia, kadang agak pikun gitu, tidak akan tidak akan, selain dia juga faktor dari pertemanan, lingkungan yang yang rumit. Selain rumit juga nggak sehat gitu kan, yang membuat pola pikirnya jadi kacau gitu kan. Jadi sehingga ketika sebenarnya di umur 50 atau 50 tahun itu orang bisa pikir tenang untuk mengeksekusi apa yang dia rencanakan dan mau apa yang dia mau ketika nanti dia udah nggak mampu untuk menopang hidupnya sendiri gitu kan. Jadi dia udah mengambil sikap-sikap yang benar-benar mana yang harus saya pilih, mana yang enggak gitu kan. Tapi ketika dia lebih mempercayai apa yang dia yakini bahwa itu sebenarnya pikiran sesat gitu kan. Jadi ya kebanyakan selain faktor itu mungkin ya agak susah gitu, agak susah percaya akan kemampuan orang lain yang di keluarganya sendiri itu sekalipun, sehingga membuat orang itu istilahnya bener-bener nggak rela walaupun itu melepas sedikit, hanya sedikit gitu ya, atau melepas semua yang dia punyai, pengalaman, harta, martabat ataupun apa, karena takut dia nggak akan dirawat suatu saat ketika semua pikiran itu mungkin salah satunya kan, karena takut dia nggak dirawat seperti dulu dia ngerawat gitu kan. Sehingga ya wajar kan ketika anggapannya orang normal itu harusnya bisa cepet kan gitu. Prosesnya pergantian tampuk istilahnya kan, bahwa sebenarnya pergeseran demi pergeseran itu akan segera terjadi kan. Walaupun berusaha memperlambat selambat-lambatnya, itu nggak akan menampilkan bahwa semua itu akan terjadi. Hukum alam juga seperti itu, entah itu kayak di dunia binatang gitu kan, dengan kebinatang-binatangannya gitu kan, dengan macam hewan-hewan faunanya. Kita lihat si raja hutan sampai berapa kali dia mengalami
pertentangan tahta itu kan. Walaupun caranya memang cara istilahnya cara si raja hutan itu ya, yang memang gentle gitu kan, memang secara sama-sama naluri ingin mempunyai persaingan yang sehat gitu ya. Jadi ya caranya juga cara-cara gentle gitu. Beda kerja, walaupun itu pikiran binatang pun tahu bakalnya akan tergeser dan dia akan menggeser juga gitu. Itu binatang. Tapi kalau manusia kadangkala masih rumit dengan problema semua yang dihadapinya, karena dia punya aturan main gitu kan, nggak kayak rantai di makanan di hewan-hewan gitu kan. Kalau manusia ini nggak ada rantai makanan, tapi rantai tega, rantai ketegaan sosial gitu. Sekala dia tidak siap dengan hatinya sendiri, dia akan tega merantai-rantai mana yang sungguhnya dia bisa ingin hentikan, mana yang dia ingin lanjutkan gitu ya. Jadi ya mungkin itu juga faktor yang membuat kalau orang sekolahan bilangnya meritokrasi, prestasi bukan prestasi ya. Tapi kalau seperti masyarakat pedesaan seperti ini masih kuno, masih terhalang oleh istilahnya pikiran-pikiran yang memang arahnya itu seperti arah kepedalaman gitu kan. Susah untuk diajak berkembang gitu kan. Nggak mau bener-bener berkembang gitu. Seperti itu ya seperti itu terus gitu kan. Harus seperti itu ya harus seperti itu terus. Nggak ada kejelasan yang membuat semuanya itu menjadi terang gitu kan. Bener-bener gelap. Kalau dianggap gelap ya sangat gelap gitu kan, karena nggak jelas juntrungannya gitu kan, orangnya seperti apa, model tatanannya itu, perkembangannya nanti gimana kan, nggak jelas. Kayak seperti orang misalnya sampai orang tua pun dia nggak percaya bahwa anaknya nanti seakan-akan bisa berbakti kan, saking dia terkungkung lah. Kalau ya gitu, kalau temennya bilang gitu ya gitu istilahnya. Sudah seperti itu saja gitu ya. Walaupun sudah nyata-nyata, walaupun banyak yang menganggap itu sudah ketinggalan zaman itu sebenarnya, udah nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, model-model kayak gitu kan harus lebih terbuka lagi, lebih mau diajak apa ya, bener-bener berpikir sebagai bukan orang yang cara terbelakang yang maunya gampang tapi nggak mau menderita ya. Jadi kalau takut dirawat ngapain buat anak kan gitu. Ngapain buat anak susah-susah gitu ya. Takut nggak dirawat seolah-olah dia akan ditendang gitu. Saking takutnya orang tua itu kan, bahwa dia nggak dapat jaminan dari anaknya sendiri, sehingga ya entahlah, mungkin orang seperti itu memang sudah keracunan pikiran yang memang sudah mendarah daging jadi satu gitu ya. Susah untuk membuka pikirannya supaya terang, ini susah. Karena dia merasa memang seperti itu, bakalnya seperti itu, jadinya pikirannya seperti itu. Ketika mau mengambil keputusan, oh paling jadinya seperti ini, nah dia sudah ngambil kesimpulan gitu. Padahal dia nggak ngerti hasilnya seperti apa kan. Sebenarnya semua tinggal dibicarakan ya, walaupun nanti nggak menemukan satu titik yang memuaskan kan, nanti bicarakan lagi kan. Kalau nggak memuaskan bicarakan lagi kan gitu. Tapi ini nggak mau dia diajak berpikir, diajak bicara itu nggak mau. Bener-bener kolot, bener-bener
gimana itu udah berbatu berbuih ya. Jadi sudah sangat ya gitulah. Aku yang ngomong tak dibalekne ra apa-apa. Mumpung rong kabeh kerjane. Ora pinggire ya paculono ya lere apa? Pinggire. Ya lak lak nang kurang apik iki tak balekne. Ora maksud kae malam iki kok jebol. Jebol apa? Pas diluku ben kene. Oh, rodone ra jenes. Gak gelem ya. Gelem ya. Ya wis agak ya dijeblos gak gelem rasa dikai duit ya aku. Gak gelem rasa kayak duit lho dibayar. Ya wis aku tak nurut matur kan. Ya. Ya lah. Lah kurang apik. Tak balekne duite. Ora kurang apik le. Ngomongnya le jebolen. Ya wis tak balekne. Oke. Balekne oke. Wis gue tak mulai. Ya wis. Siapa bilang orang kaya itu harus nyangkul, keringetan, basah-basahan. Padahal orang kaya di sana, ya kan? Saudaranya orang kaya, enak tidur di AC, kerja di gedungan. Tapi dari satu sisi lain suruh kerja rodi ya. Orang kaya juga nyangkul bro, jangan salah ya. Walaupun saudaranya orang kaya ya, nggak peduli saudara orang kaya, harus suruh nyangkul ya nyangkul. Itulah namanya perjuangan. Ya memang kaya, tapi saudaranya kalau yang masih sengsara ya tetap sengsara, saudaranya aja yang kaya gitu. Bukan kita yang harus leha-leha. Saudaranya yang kaya, bukan sayanya. Makanya tetap nyangkul di sini, bro. Kalau saudaranya mana mikirin, kalau udah sengsara ya sengsara aja kan. Nggak ada pikiran itu melambungkan, nggak ada.
Kalau ya kayak gini lah, paling minimal suruh nyangkul ini aja, nggak ada peningkatan apapun. Hanya saudaranya orang kaya, kalau kita yang miskin ya tetap miskin gitu. Nggak ada pengaruhnya.